Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini saya Maulidian Rahman, mahasiswi IAI BAFA IAT semester 4, akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah stilistika Al-Quran yang diampu oleh Bapak Andi Winata As'ari. Di sini saya menyampaikan surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab fa ila rabbika farghab. Terjemahan ayat pertama yakni penjelasan tentang nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal ketenangan hati dan kemudahan menjalankan tugas dakwah. Di ayat pertama ini Allah memberi Nabi Muhammad hati yang lapang, tenang, dan kuat sehingga Nabi itu mudah untuk menjalankan dakwah dan kebaikan. Nikmat itu diberikan karena beliau sering bersyukur, karena dengan syukur nikmat akan ditambah oleh Allah. Nah, pelajaran dari ayat pertama yakni bersyukur atas nikmat sekecil apapun yang diberi oleh Allah, seperti ketenangan hati, kesehatan, dan kemudahan hidup. Nah, yang kedua, pembelajaran dari ayat pertama nomor 2 yakni sabar untuk menghadapi kesulitan, karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang ketiga yakni memperbanyak kebaikan, karena hati yang baik akan dimudahkan untuk berbuat baik juga. Jadi jangan merasa kita kenapa ya kok sulit, kenapa ya kok tidak bisa, kenapa ya kok harus gini-gini terus. Tapi kita tuh harus tetap menjalankan kebaikan terus. Jadi jangan pernah kita tuh putus asa. Nomor 1. Ya. Terus kita tuh harus tetap menjalani hidup dengan baik lah pokoknya. Terus terjemahan surat Al-Insyirah ayat kedua. Penjelasan sederhananya gini. Allah itu mengangkat beban berat yang dirasakan Nabi Muhammad, baik itu di kesedihan, kekhawatiran, maupun tekanan dalam berdakwah. Intinya gini, Allah itu tidak membiarkan Nabi sendirian menghadapi masalah, tapi membantu meringankannya. Jadi pembelajaran di ayat kedua yakni kalau kita merasa terbebani, Allah juga akan meringankan beban kita asal kita tetap sabar dan bersandar kepadanya. Terjemahan ayat ketiga yaitu yang artinya gini, yang memberatkan punggungmu. Nah, penjelasan sederhananya gini, ayat ini tuh menjelaskan beban berat yang sebelumnya dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, beban itu berupa kesulitan, tekanan dakwah, dan rasa sedih menghadapi keadaan. Intinya gini, beban Nabi itu sangat berat, tapi Allah itu yang membuatnya jadi ringan. Nah, pelajaran dari ayat ketiga yakni seberat apapun masalah kita, seberat apapun yang sedang kita jalani, Allah akan meringankannya. Jadi kita tuh harus tetap bersandar kepada Allah. Bagaimanapun masalahnya, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap bersandar kepada Allah. Soalnya karena di kesulitan itu pasti kita itu akan menemukan kemudahan. Selanjutnya terjemahan ayat keempat yang berbunyi gini, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Penjelasan sederhananya gini,
Allah itu memuliakan Nabi Muhammad dengan meninggikan nama beliau. Nah, nama beliau itu selalu disebut bersama nama Allah. Contohnya kayak adzan, terus syahadat, sama ibadah lainnya lah pokoknya. Nah, ini tanda Nabi memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah gitu. Nah, intinya itu gini, Allah memuliakan dan meninggikan derajat Nabi Muhammad. Pembelajaran di ayat ke-4 ini, kalau kita ingin dimuliakan, kita juga harus taat dan dekat kepada Allah. Nah, serta berbuat baik juga gitu. Terus terjemahan ayat ke-5. Maka sesungguhnya bersamamu kesulitan pasti ada kemudahan. Penjelasan sederhananya gini. Setiap kita menghadapi kesulitan, Allah pasti sertakan kemudahan bersamanya. Jadi tidak ada masalah yang datang tanpa ada jalan keluar. Intinya gini, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, selalu ada kemudahan dari Allah. Pembelajaran dari ayat ke-5 yakni jangan mudah putus asa, terus taat, tetap sabar dan yakin, karena kemudahan pasti datang. Ayat ke-6 ini hampir sama dengan ayat ke-5. Jadi langsung mohon ya. Terus terjemahan ayat ke-7. Yakni maka apabila engkau telah selesai, tetaplah bekerja keras. Di sini maksudnya tuh gini. Kalau kita sudah selesai dari suatu urusan, jangan pernah berhenti atau bermalas-malasan. Lanjutkan usaha dan ibadah lainnya. Jadi kalau misal kita udah merasa menemukan kok udah selesai, udah baik seperti ini, tapi kita itu harus tetap menjalani, tetap taat, pokoknya intinya tetap bekerja keras dalam segala hal kebaikan. Selanjutnya terjemahan ayat ke-8. Dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Penjelasan sederhananya gini. Dalam hidup kita itu boleh berusaha, tapi harapan utama harus tetap kepada Allah. Jadi kita tuh harus ada usaha juga. Kita tuh boleh berharap, tapi juga kita harus berusaha. Kalau misal kita berharap saja tanpa adanya kayak dukungan doa atau pokoknya kita itu juga harus berusaha dan berdoa. Jadi ada usaha juga ada berpasrah diri gitu. Intinya gitu. Nah, berusaha itu boleh, tapi tetap berharapnya kepada Allah, tetap bersandarnya juga kepada Allah. Nah, pelajaran dari ayat ke-7 ini, ke-8 ini dalam kehidupan sehari-hari, jangan mudah kecewa pada manusia. Lalu selalu berdoa dan bergantung diri kepada Allah dalam segala keadaan. Poin selanjutnya yakni saya akan menjelaskan makna perlafaz dari surat Al-Insyirah ayat ke-5. Saya ambil ayat ke-5 yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra. Nah, saya preteli satu-satu ya. Dari fa di sini maknanya itu maka atau karena itu. Nah, fa di sini itu sebagai kata penghubung dari ayat sebelumnya. Fa habis itu inna. Nah, inna di sini yang bermakna sesungguhnya atau benar-benar, sesungguhnya atau benar-benar. Nah, fungsinya di sini itu penegasan bahwa penegasan bahwa apa yang disampaikan itu pasti benar. Terus selanjutnya fa inna ma'a. Nah, ma'a di sini bermakna
bersama atau disertai. Fungsinya itu untuk menunjukkan kebersamaan, bukan ma'a setelah gitu. Selanjutnya al-usra, yakni yang artinya kesulitan atau kesempitan. Nah, kesulitan di sini yang dimaksud di sini kesulitan tertentu. Karena di sini itu karena usra di sini tuh pakai al, menunjukkan sesuatu yang spesifikasi. Terus selanjutnya yusron. Yusron di sini artinya kemudahan. Nah, kemudahan yang bersifat umum, tidak terbatas. Jadi segala kemudahan, mboten enten batasnya. Selanjutnya intinya dari ayat kelima ini bisa dikerucutkan. Intinya itu sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, diambil intinya kembali per lafaz yang pertama itu kita itu tahu, jadi kemudahan itu datang bersama dengan kesulitan, bukan menunggu setelahnya. Yang kedua, kata inna di sini menegaskan bahwa ini adalah janji pasti dari Allah. Jadi inna di sini tuh berfungsi untuk menegaskan bahwa inna di sini tuh janji dari Allah. Jadi benar-benar Allah itu janji di sini. Kalau misal ada kesulitan itu pasti muncul kemudahan. Gitu. Terus poin selanjutnya saya menarik dua kitab tafsir. Yang pertama tafsir dari Ibnu Katsir. Fudail an Hasan qala kanu yakuluna la yaghlibu usran wahidun yusraini itsnaini. Wa qala Ibnu Jarir haddatsana Ibnu Abdil A'la haddatsana Ibnu Tsaur an Ma'mar an Husain qala kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman masruran farihan wa huwa yadhaku wa huwa yaqulu ayyaghliba usran yusraini la yaghliba usrun yusraini fa inna ma'al usri yusra yang artinya di sini Fudail meriwayatkan dari Hasan. Beliau berkata, mereka dahulu mengatakan satu kesulitan itu akan mengalahkan dua kemudahan. Lalu Ibnu Jarir juga berkata seperti ini, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul A'la, juga telah menceritakan kembali kepada kami Ibnu Tsaur dari Ma'mar dari Al-Hasan. Lalu beliau berkata, suatu hari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan gembira, bahagia dan sambil tersenyum. Nah, beliau itu bersabda gini, tidak akan ada kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Lalu beliau itu membaca, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Riwayat ini juga diriwayatkan dari jalur Al-Auf Al-Arabi dari Yunus bin Ubaid dari Al-Hasan secara mursal. Sa'id meriwayatkan dari Qatadah, disebutkan kepada Nabi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat. Dengan ayat ini beliau bersabda, tidak akan ada kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Makna dari hal ini adalah bahwa kata kesulitan atau al-us disebut dalam bentuk makrifat. Makrifat itu tertentu pada kedua ayat sehingga menunjukkan satu kalimat yang sama. Sedangkan kata kemudahan atau yusron disebut dalam bentuk nakiroh atau tidak tertentu sehingga menunjukkan jumlah lebih dari satu. Karena itu dikatakan satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Nah, maksudnya kesulitan yang pertama sama dengan yang kedua, sedangkan kemudahannya berulang lebih dari satu.
Al-Hasan bin Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Soleh, telah menceritakan kami Khorijah dari Abdul bin Kathir, dari Abdul Az-Zinad, dari Abdul Soleh, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini: pertolongan turun dari langit sesuai dengan kadar kebutuhan dan kesabaran turun sesuai dengan kadar musibah. Nah, di antara yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau juga berkata seperti ini: bersabarlah dengan kesabaran yang indah, betapa dekatnya jalan keluar. Jadi kita itu harus, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap bersabar. Nah, dari sabar pasti ada jalan untuk kita itu keluar dari kesulitan tersebut. Jadi dengan buahnya kita sabar, pasti menemukan jalan keluar menuju kebaikan. Dan selanjutnya, barang siapa menjaga hubungannya dengan Allah dalam segala urusan, maka dia itu akan selamat. Barang siapa jujur kepada Allah, tidak akan ditimpa bahaya. Dan barang siapa yang berharap kepadanya akan mendapatkan apa yang ia harapkan. Itu dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya mengutip sedikit ya. Selanjutnya, kitab kedua, yakni saya mengutip dari Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang banyaknya nikmat yang Allah berikan. Nah, dari situ seolah-olah ingin menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa setelah menyadari semua nikmat, kita juga harus yakin bahwa setiap kesulitan pasti diiringi atau diikuti oleh kemudahan. Bahkan ditegaskan 2 kali untuk menunjukkan bahwa kemudahan itu benar-benar ada dan nyata. Kata usrun dalam Al-Quran digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat berat atau sulit. Misalnya seperti wanita yang kesulitan melahirkan, atau sesuatu yang susah dikendalikan. Intinya, kata ini menunjukkan kondisi yang benar-benar tidak mudah. Sedangkan kata yusrun atau kemudahan berarti sesuatu yang ringan, mudah, dan lapang. Nah, kata ini juga bisa berarti kelapangan rezeki atau sesuatu yang memudahkan hidup. Jadi, yusrun di sini adalah kebalikan dari usr. Nah, melalui ayat 5 dan 6 surat Al-Insyirah, Allah ingin menjelaskan satu aturan umum dalam kehidupan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Asalkan kita mau berusaha dan tidak menyerah. Hal ini juga dibuktikan langsung dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mengalami banyak sekali kesulitan. Tetapi Allah selalu memberikan Nabi jalan untuk menuju kemudahan. Nah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari penjelasan surat Al-Insyirah ayat 1-8, bahwasannya Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada Nabi Muhammad, seperti kelapangan hati, diangkatnya beban, dan ditinggikan derajatnya. Semua itu menjadi bukti kasih sayang dan pertolongan Allah kepada hambanya. Pada ayat ke-5 dan ke-6 ditegaskan juga bahwa setiap kesulitan itu pasti disertai dengan kemudahan. Bahkan pengunggulan ayat ini menunjukkan bahwa kemudahan itu tidak hanya satu, tetapi bisa lebih dari satu, sehingga kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi ujian hidup. Nah, dari segi tafsir, baik Ibnu Katsir maupun tafsir Misbah sama-sama menekankan juga bahwa ini adalah janji Allah yang pasti dan berlaku dalam kehidupan siapapun yang sabar dan berusaha. Secara stilistikanya, penggunaan pengunggulan takrir atau penegasan yang biasa disebut dengan takkid
serta perbedaan bentuk kata us dan yus menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran, sekaligus memperkuat makna bahwa kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Akhiran dari surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8 mengajarkan bahwa setelah menyelesaikan suatu urusan, kita harus tetap berusaha dan terus beribadah, serta selalu berharap dan berserah diri kepada Allah. Intinya kita harus menjadi pribadi yang sabar, tidak mudah menyerah, terus berusaha, dan selalu bergantung kepada Allah. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah siapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.